Abad ke-21 ditandai dengan persaingan di dunia kerja dan kesempatan kerja, sehingga membuka kesempatan yang besar bagi perempuan untuk memasuki dunia kerja. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya perempuan yang berpendidikan dan kemampuan yang bekerja setara dengan laki-laki. Seiring dengan tingginya pendidikan saat ini, banyak wanita dewasa awal yang memasuki dunia profesionalisme dengan bekerja. Pendidikan tinggi yang mereka miliki dapat mendukung mereka untuk cepat memiliki pekerjaan dengan posisi yang baik. Menurut Steinhoff dan Tanaka, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin ambisius perempuan untuk bekerja. Hal ini meningkatkan komitmen karir dan menunda pernikahan. Perempuan usia dini yang bekerja di bidang keahliannya secara otomatis akan menunda pernikahan dan menjadi ibu selama beberapa tahun tanpa promosi ke posisi yang lebih tinggi di tempat kerja. Oleh karena itu, banyak dari wanita tersebut yang terus fokus mengembani jenjang pendidikan yang tinggi dan mulai menikmati keuntungan yang ia peroleh. Bagi wanita yang memiliki pendidikan tinggi ini, mencari pasangan hidup bukanlah sekedar untuk memiliki keturunan. Akan tetapi, mencari pasangan hidup adalah suatu kebutuhan hidup berbagi bersama, baik secara pola pikir, keuangan, pengalaman hidup, dan lain sebagainya. Menurut Tachibanaki, beberapa hal yang memotivasi seseorang untuk menempuh pendidikan adalah 1. Pendidikan mengarah pada pekerjaan yang baik dan peningkatan kekuasaan. 2. Belajar di sekolah sangat berguna untuk meningkatkan jaringan pertemanan dengan orang lain. 3. Pendidikan sebagai penyaring ilmu, pengetahuan ilmiah, dan karakter. 4. Mengejar pendidikan memungkinkan seseorang untuk bersaing dengan orang-orang yang melanjutkan sekolah atau menunda memasuki dunia kerja. Dan yang kelima, pendidikan memberikan keuntungan dalam menentukan pencarian pasangan hidup. Sesuai dengan pernyataan Tachibanaki mengenai motivasi seseorang dalam menempuh pendidikan, pendidikan memberikan keuntungan dalam menentukan pencarian pasangan hidup. Jika seorang perempuan memiliki pendidikan yang tinggi, ia dapat menentukan kebebasannya dalam menentukan jalan hidupnya. Salah satunya dalam menentukan pasangan hidup yang sesuai dengan kriterianya. Pada dekade berikutnya, wanita Jepang memilih pasangan mereka dengan kondisi yang berbeda dari zaman orang tua mereka. Saat ini, ada 3 kriteria yang menjadi patokan, yaitu tingkat pendidikan yang tinggi, pendapatan yang tinggi, dan penampilan fisik yang berkualitas. Hal ini dikenal sebagai three highs. Wanita yang menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan ketiga kriteria ini akan merasa bangga. Fenomena menunda pernikahan pada wanita di Jepang ini disebut bangkongka. Bangkongka dapat diartikan sebagai ketekunan atau keras hati. Keras hati yang dimaksud adalah tidak mudah menyerah dan tidak akan berhenti bekerja sebelum tujuan tercapai. Menurut Yoko Tokuhiro, pengertian bangkongka adalah pernikahan yang dilakukan terlambat karena adanya perubahan kehidupan modern dan sikap terhadap pernikahan. Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bangkongka adalah kecenderungan masyarakat Jepang untuk menunda pernikahan karena adanya perubahan kehidupan sosial di masyarakat Jepang ke arah yang lebih modern. Pada tahun 1970 sampai 1974, terdapat lebih dari 1 juta pasangan yang menikah di Jepang. Jumlah pasangan yang menikah pada tahun itu adalah yang tertinggi dalam sejarah Jepang. Namun, sejak saat itu, jumlah pasangan yang menikah terus menurun hingga sekarang. Pada tahun 2020, jumlah pernikahan yang terdaftar di Jepang menurun sebesar 12,3%. Menurut Statistical Handbook of Japan, hanya ada 525.490 pasangan menikah berkewarganegaraan Jepang, yang merupakan jumlah terendah dalam sejarah Jepang saat ini. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pasangan yang menunda pernikahan dan memulai sebuah keluarga di tengah pandemi global. Mean Age of First Marriage atau yang disingkat MAFM atau usia rata-rata pernikahan pertama orang Jepang pada tahun 2020 untuk pria adalah 31 tahun dan 29,4 tahun untuk wanita. Rata-rata usia pernikahan pertama atau MAFM penduduk Jepang
dari tahun 1955 hingga 2020 dapat dilihat pada grafik berikut. Berdasarkan data di atas, usia menikah pertama baik untuk perempuan maupun laki-laki terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1955, rata-rata usia pernikahan pertama untuk pria adalah 26,6 tahun dan wanita 23,8 tahun. Pada tahun 2005, terjadi peningkatan yang signifikan pada rata-rata usia pernikahan pertama, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pada tahun tersebut, rata-rata usia pernikahan pertama laki-laki meningkat 3,2 tahun menjadi rata-rata 29,8 tahun, sedangkan perempuan meningkat 4,2 tahun menjadi rata-rata 28 tahun. Dari tahun 1955 sampai 2020, peningkatan rata-rata usia kawin pertama laki-laki sebesar 2,2 tahun, sedangkan perempuan sebesar 2,4 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata usia pernikahan pertama untuk wanita lebih tinggi daripada pria, dan wanita Jepang lebih cenderung menunda pernikahan. Salah satu alasan dari fenomena ini adalah meningkatnya partisipasi wanita Jepang di dunia kerja. Misalkan semakin banyak orang Jepang yang menunda pernikahan, dalam hal ini Jepang akan terus mengalami penurunan jumlah kelahiran dan peningkatan jumlah penduduk usia tua. Dalam pernikahan di Jepang kontemporer, Toku Hiroyoko berpendapat bahwa dengan menunda pernikahan dan membesarkan anak, perempuan muda dapat dilihat sebagai pemberontak yang menentang masyarakat patriarki Jepang. Bangkongka adalah pilihan yang terpaksa diambil oleh para wanita di Jepang modern dalam menghadapi hegemoni pria yang ada. Bangkongka juga berusaha untuk menghilangkan kepercayaan dan stereotip konvensional yang melekat pada penundaan pernikahan dengan berargumen bahwa penundaan pernikahan merupakan salah satu praktik yang dilakukan oleh para wanita Jepang saat ini untuk menghindari norma-norma patriarki dan seksisme di Jepang. Tingginya tingkat pendidikan yang disandang oleh wanita Jepang saat ini menunjukkan kesetaraan wanita di bidang akademis. Penting bagi wanita untuk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan pria. Hal ini juga ditekankan oleh Mill dan Taylor dalam Tong pada tahun 2008, bahwa jika kita ingin mencapai kesetaraan seksual atau keadilan gender, masyarakat harus memberikan hak politik, kesempatan, dan pendidikan yang sama seperti yang dinikmati oleh laki-laki. Dengan pemikiran tersebut, banyak orang tua yang menyekolahkan anak perempuannya setinggi mungkin, agar anak perempuannya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan menjadi kebanggaan bagi mereka sebagai orang tua dan di mata masyarakat. Audio Jungle.